Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku dan budaya, di mana beragam warisan budaya masih terjaga dengan baik sampai saat ini. Menurut data statistik kebudayaan tahun 2023 milik Kemendikbud, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi yang memiliki 21 warisan budaya tak benda. Beberapa warisan budaya tak benda telah diakui UNESCO, seperti budaya wayang, gamelan, dan masih banyak lagi. Namun dengan pesatnya kemajuan teknologi dan perubahan zaman yang ada, tantangan untuk menjaga dan melestarikan budaya semakin terasa. Bagaimana pendapat generasi muda tentang budaya yang telah diwariskan kepada mereka? Dan apakah mereka ikut andil dalam menjaga kebudayaan tersebut? Untuk keluarga saya sendiri, belum terlalu terlihat untuk melestarikan, cuma kita lebih ke penikmat budaya Jawa itu. Secara realitas saja, kalau disuruh milih, saya lebih milih untuk mengikuti perkembangan zaman dari ini daerah-daerah luar. Untuk sekarang karena saya menempuh pendidikan di Jogja, jadi sedikit tahu untuk kebudayaan yang ada di Yogyakarta, yaitu seperti gamelan dan wayang. Kebudayaan yang ada di Sleman atau Jogja itu ada banyak sekali, contohnya batik, wayang, jatilan, dan tari-tarian seperti itu. Nyatanya dari beberapa anak muda yang diwawancarai, sebagian besar mereka hanya sebatas mengetahui budaya yang terkenal di masyarakat, salah satunya yaitu wayang. Namun pandangan mereka dalam melestarikan kebudayaan juga penting, meskipun dari pihak mereka masih belum terlalu berkontribusi dalam pelestarian budaya. Bahkan, ada yang memilih mengikuti perkembangan yang ada. Lalu bagaimana pandangan para pelaku budaya terhadap anak muda dari sisi perkembangan zaman, ancaman, tantangan, harapan, serta solusi dari mereka? Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang kaya akan budaya. Berdasarkan SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023, ada satu desa yang dijuluki sebagai Kelurahan Budaya, yaitu Desa Wukirsari, karena desa tersebut memiliki ragam budaya, diantaranya kerajinan wayang dan karawitan. Bagaimana cerita budaya di Desa Wukirsari dan bagaimana pendapat pelaku budaya tentang zaman yang semakin maju, serta apa dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut? Kita berusaha untuk terus mendorong generasi muda agar meneruskan budaya yang ada di Kelurahan Wukirsari dengan membentuk kelompok-kelompok seni budaya di Kelurahan Wukirsari. Artinya harus ada regenerasi untuk meneruskan kegiatan kebudayaan di Kelurahan Wukirsari dengan melibatkan generasi muda di tingkat SD, SMP maupun SMA. Wukirsari merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan budaya wayang kulit sebagai warisan budaya turun-temurun. Dari wayang kulit, sebagian besar warga desa Wukirsari dapat memenuhi kebutuhannya, karena sebagian besar dari mereka bermata pencaharian sebagai pengrajin wayang. Para pengrajin wayang membuat beberapa pesanan wayang kulit yang diperjualbelikan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Awalnya kan sejak tahun sebelum 1916, itu mayoritas mata pencaharian dari warga masyarakat sini itu kan pertanian, namun letak geografis kita itu kan daerah minus, sehingga pada waktu itu kebetulan beliau almarhum Mbah Blimboh atau Mbah Atmokaryo itu juga sebagai abdi dalam Keraton Yogyakarta, kebetulan diberi tugas untuk merawat wayang yang ada di Keraton Yogyakarta. Dengan mengumpulkan beberapa orang di tetangganya, kemudian mencoba proses buat bahan baku, kemudian dipola wayang, kemudian dipahat. Seni budaya adiluhung itu harus kita lestarikan. Itu kita terangkat dari harapan itu. Kalau pada tahun 90-an Mbak, itu boleh katakan dari umur lansia, tua, remaja,
laki perempuan, anak kecil itu mayoritas semua terjun untuk mengerjakan kerajinan ini. Karena pada waktu itu memang permintaan dari luar negeri bentuk wayang-wayang itu sangat luar biasa. Tantangannya sekarang itu kan biasanya kalau ada pertunjukan wayang, habis istilahnya itu acara limbuan, itu biasanya banyak yang kembali. Pagelaran wayang semakin hidup dengan iringan lantunan musik gamelan dan gending Jawa yang tergabung dalam sebuah kesenian karawitan. Kebudayaan-budaya yang ada di Wukirsari, khususnya kerawitan, itu sebetulnya dulu kita belajar di kerawitan ini sejak tahun 70-an. Itu karena dulu kita sangat prihatin bahwa di wilayah Pucung, pusat kerajinan kulit, itu ada dalang, tetapi kerawitannya itu mendatangkan dari luar daerah. Kasih tahu caranya, ya instrumen gamelan itu jangan sampai punah, karena gamelan sendiri itu mempunyai filosofi. Kalau kita tidak bisa memberitahu kepada anak-anak muda, mungkin nanti lama-lama kebudayaan kerawitan itu akan punah. Ya, solusi untuk melestarikan kerawitan untuk anak-anak muda itu yang pertama itu ya anak-anak itu harus saya beritahu harus senang kepada kebudayaan kita. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini pemerintah Kelurahan Wukirsari itu bisa memfasilitasi sehingga ada solusi-solusi. Syukur-syukur kalau di sekolahan mulai dari SD ini difasilitasi gamelan, dan anak-anak SD misalkan umur 7 tahun sampai 8 tahun itu sudah dikenalkan sama musik gamelan ini. Banyak anak muda yang memilih mengikuti perkembangan zaman daripada ikut andil dalam melestarikan kesenian dan budaya mereka. Siapa sangka di desa Wukirsari ada sosok dalang muda yang mahir membawakan cerita berbahasa Jawa dan lihai menggerakkan tokoh-tokoh pewayangan. Siapa sosok dalang muda tersebut? Sirna rerengganing tawang tan wonten dipa gumedhap. Kalau untuk pertama kali saya tertarik pada dalang itu karena dulu sering diajak sama ayah untuk nonton wayang. Terus dulu itu dibeliin kayak DVD gitu, terus ditonton. Nah, habis itu lumayan suka ke wayang, terus masuk ke sanggar lah. Tetangga-tetangga banyak yang support karena kan ya melestarikan budaya. Terus di sini juga dalang udah mulai jarang gitulah. Jadinya banyak yang mensupport, ayo jadi dalang gitu. Kalau untuk ciri khas dulu saya pertama kali suka sama Ki Timbul Hadi Prayitno. Setelah itu saya melihat pagelaran Gesina Nugroho di tahun sekitar 2014-an dulu. Terus saya tertarik pada Gesina Nugroho. Akhirnya saya mulailah di situ memiliki ciri khas yang saya ingin bentuk itu seperti Pak Seno. Ternyata masih ada anak muda yang ikut andil dalam melestarikan budaya. Salah satunya melestarikan budaya wayang. Namun, bagaimana dengan kelestarian budaya lainnya? Mari ikut ambil alih dalam pelestarian kebudayaan. Kita lihat, dengar, dan rasakan beragam budaya dan kesenian daerah kita. Budaya kita, tanggung jawab kita.